الفاتح إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيت رسول الله أجمعين وجميع أصحاب رسول الله أجمعين والتابعين وتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح جميع مشايخنا وأستاذنا ومعلمينا خصوصا أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن داود الصنهاجي وجميع معلمينا ومدرسينا، وإلى مشايخنا خصوصا أبويا السيد أحمد نوفل بن عبد الله بن أحمد بن حمد الكاف وجميع مشايخنا وأستاذنا أن الله يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وبنية قضاء الحوائج وبنية حصول الأمل، حصول المأمول، حصول الحاجة، وكل ما نوى عليه أسلافنا الصالحون، وبنية أن الله يغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجميع المسلمين والمسلمات، إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صادقا. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اجعل أنفسنا مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع ولا تستجاب لها. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Sebelumnya minta maaf anak kopi, kalau antum mau minum sambil minum air tidak apa-apa itu. Sambil minum air karena memang cuacanya agak sedikit panas gitu, mungkin perlu asupan air gitu. Jadi sambil belajar sambil minum juga enggak apa. Anak kasih izin ya, anak kasih izin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari pembukaan sedikit, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa huwa Abu Abdullah Muhammad bin Dawud As-Sanhaji al-ma'ruf bibni Ajurum. Jadi nama kitabnya itu bukan Jurumiyah tapi Ajurrumiyah. Kitabnya itu namanya Ajurrumiyah. Jadi beliau ini cuman lebih ma'rufnya karena orang Indonesia itu lebih senang singkat-singkat ya. Muhammad Mat, Hasan San. Jadi Jurumiyah nama. Kalau aslinya kitabnya namanya Muqaddimatil Ajurumiyah. Karena si muallifnya, pengarangnya namanya Ibnu Ajurrum. Namanya Ajurrum. Beliau ini dilahirkan pada tahun 672 Hijriyah. 672 Hijriyah. Berarti zaman setelah Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu hidup pada tahun 500-an. 500 Hijriyah. Beliau ini hidupnya di tahun 600
600 berarti muridnya Al-Imam Al-Ghazali, diantaranya mungkin Imamul Haramain, Al-Imam Al-Juwaini dan seterusnya itu zaman itu. Zaman setelah itu. Al-Mutawaffa, beliau wafatnya fi sanati 23 wa 700, 723 tahun. Berapa tahun tuh kalau dihitung tuh? Lahir 672, meninggal 723. Berapa tahun tuh? 51 tahun. Minal hijratin nabawiyah rahimahullah ta'ala. Sedikit kita mengetahui asal usul ilmu nahwu ini. Jadi kita harus tahu ya, yang namanya fununul ilm, fununul ulum atau fununul ilm, yang namanya ilmu-ilmu macam-macam antum kenal, yang namanya tafsir antum kenal, namanya ilmu mustalah hadis antum kenal, ilmu fiqih, itu ghaira ma'ruf fi zaman sahabah. Itu tidak ada di zaman sahabat, itu enggak ada. Zaman sahabat tidak ada. Mana ada zaman sahabat belajar Sahih Bukhari? Ada. Sahabat belajar Sahih Bukhari ada? Ada enggak? Sahih Muslim ada? Tidak ada. Jadi yang namanya kitab Bukhari pun itu tidak ada di zaman Nabi. Itu. Jadi semuanya itu muhdats ya. Muhdats, semua itu baru. Baru semua itu. Semua ilmu itu baru zaman setelah zaman tabi'in. Setelah zaman tabi'in. Jadi zaman sahabat itu belum ada istilah ilmu tauhid, tidak ada. Ilmu akidah itu tidak ada. Ilmu apa lagi? Macam-macam. Seperti ini, ilmu nahwu tidak ada di zaman sahabat. Adanya di zaman setelah sahabat. Adanya di zaman setelah sahabat. Contohnya ilmu nahwu ini. Ilmu nahwu ini termasuk ilmu tua ini. Ilmu tua. Kenapa? Karena yang memprakarsai, benar nggak kalimatnya? Memprakarsai, contohnya yang pertama kali memulainya itu sahabat Nabi juga. Sahabat yang bernama Ali bin Abi Thalib. Yang memprakarsai itu Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Bagaimana ceritanya? Ketika apa? Ketika Abul Aswad Ad-Du'ali, Abul Aswad Ad-Du'ali. Abul Aswad Ad-Du'ali ini termasuk salah satu anak buahnya, muridnya Al-Imam Ali. Muridnya Al-Imam Ali karramallahu wajhah. Jadi ketika lagi santai-santai duduk sama anaknya, lagi menghadap ke atas langit malam-malam itu, duduk lagi santai sama anaknya itu. Ya Abi, alangkah indahnya langit. Itu maksud dari si anak. Ma ahsanus samai, kata anaknya, kalimatnya ma ahsanus samai. Kalimatnya seperti ini. Bismillah. Anaknya Abul Aswad Ad-Du'ali mengucapkan ma. Ini kita belum mulai belajar nahwu ya. Ini mulai sejarahnya dulu. Mulai sejarahnya dulu. Ma ahsanus samai. Jadi dia mengatakan, maksud dia itu alangkah indahnya langit ini wahai ayahku, katanya. Kata ayahnya, karena ayahnya memahami ma di sini ma al-istifham, bertanya.
Ma-nya ini apa yang paling bagus dari langit? Nah, itu. Jadi si ayah memahami ucapan dari si anak ini. Si anak ini nanya, "Wahai ayahku, apa yang bagus dari langit ini?" Makanya bahayanya harokat. Ya? Bahayanya harokat. Ma ahsanus sama'i. Ya. Nujumuha kata ayahnya, nujumuha langitnya maksudnya. Ya. Ai binyatin nujumuha. Yang kau maksud itu bintangnya. Apa yang bagus dari langit itu bintangnya? Oh, enggak. Enggak, ayah. Bukan itu maksudku. Bukan itu maksudku katanya. Tapi yang aku maksudkan, aku sekarang mengungkapkan rasa kekagumanku terhadap keindahan langit. Nah, ada kata. Ya abati, ma aradtu hadza. Bukan aku nanya. Bukan yang aku maksud itu aku nanya, wahai ayahku. Innama aradtu at-ta'ajjuba. Yang aku maksud itu aku sekarang lagi terkagum-kagum dengan keindahan langit ini. Nah, itu maksudnya itu. Innama aradtu at-ta'ajjuba min husniha, dari keindahan langit itu. Jadi aku kagum dengan keindahan langit ini. Makanya aku ucapkan ma ahsanus sama'i, tapi kalimatnya tuh. Ma ahsanus sama'i. Faqala quli. Oh, itu maksud engkau. Maksudnya ta'ajjub. Kagum. Iftahi faki. Buka mulutmu. Buka mulutmu. Jangan di dhamma, bukan ditutup. Buka. Ma ahsana. Ma ahsana samaa gitu, ya. Ma ahsana samaa. Buka mulutmu. Difathahkan semua. Falamma asbaha. Ini orang Arab. Orang Arab ini. Apalagi ini orang ajam, misalnya orang Arab sudah belepotan ngomong bahasa Arab. Zaman kapan itu? Zaman sahabat, bayangkan. Bayangkan zaman sahabat. Bagaimana orang-orang dulu tuh betul-betul perhatian dengan ilmu. Jangan sampai ilmu ini nanti dirusak. Bahaya. Nah, sekarang kalau kita ngandalkan terjemahan saja bahaya tuh. Istilahnya salah harokat saja, ketakutannya sebegitunya Abul Aswad, apalagi kita yang hanya ngandalkan terjemahan. Bahaya. Kalau cuma patokannya hanya terjemahan, bahaya. Akhirnya apa? Dengar anaknya sendiri sudah salah ngomong. Aib besar. Orang Arab salah ngomong bahasa Arab, gimana coba? Nah, itu. Kalau misalnya awak nih, orang Palembang ngomong bahasa Dumai salah, wajar. Kalau campur-campur gitu, wajar. Karena Anda sendiri orang Palembang gitu. Tapi kalau orang Arab salah ngomong bahasa Arab, aib. Datang langsung ngadu kepada Sayyidina Ali. Zaman Sayyidina Ali jadi khalifah pada saat itu. Falamma asbaha ghada ala Sayyidina Ali karramallahu wajhahu faqala ya Amirul Mukminin. Karena pada saat itu beliau jadi Amirul Mukminin. Khalifah yang keempat. Hadatsa fi aulina ma lam na'rifu. Aduh, ya Amirul Mukminin, telah terjadi terhadap generasi kita ini yang kita tidak sadar ini. Tidak sadar gitu, udah rusak nih generasi kita. Bahaya ya, bahaya sekali itu. Malam na'rifu wa akhbarahu bil qissah. Diceritain apa yang kau maksud itu katanya. Terjadi sesuatu itu. Wa akhbarahu bil qissah faqala hadza. Kenapa kata Sayyidina Ali? Hadza bi mukhalatatil ajam al araba. Ada yang bisa nerjemahin? Hadza bi mukhalatatil ajami al araba. Apa? Ras. Inti suka nulis Arab Melayu. Coba. Apa ini maksudnya? Bi mukhalatatil ajami al araba. Kata Sayyidina Ali. Ini terjadi nih, rusak nih. Apa namanya? Cara ngomongnya anak kita ini sudah rusak nih. Kita tidak sadar ini. Kata Sayyidina Ali, hadza bisabab mukhalatatil ajami al araba.
Apa? Ini gara-gara apa? Gara-gara bercampurnya orang Ajam dengan Arab. Karena sudah masuk Islam tuh, ada orang Turkinya, ada orang ininya. Orang Turki bukan orang Arab. Orang Persia bukan orang Arab. Orang Turki, orang Persia bukan orang Arab. Campur ngomong bahasa Arab. Nah, antum kalau sekarang, misalnya antum di Arab Saudi saja misalnya, atau misalnya di Yaman misalnya, ngomong bahasa Arab mana lagi fokus dengan harokat. Yang penting kosakatanya, mufrodatnya. Nah, yang penting bahasa Arabnya saja. Misalnya akala, makannya misalnya. Nadhara, melihatnya, itu yang fokusnya itu. Mana ngurusin harokat lagi. Nah, ini anaknya sudah kayak gitu sudah. Anaknya Abul Aswad Ad-Du'ali lebih dia memperhatikan kosakatanya. Tidak fokus dia, tidak memperhatikan bahayanya kalau seandainya harokatnya berbeda. Summa amarahu, diperintahkan. Dah, aku perintahkan kau. Kata Sayyidina Ali, fashtara sahifatan, beli lembaran. Lembaran-lembaran. Makanya mushaf itu kumpulan lembaran. Kalau yang ini Quran itu namanya mushaf. Wa amla alaihi, didikte sama Sayyidina Ali. Jadi yang dikte Sayyidina Ali. Abul Aswad itu hanya nulis saja. Ilmunya susunannya dari Sayyidina Ali. Wa amla alaihi ba'da ayyamin. Selang berapa hari, akhirnya didiktikan sama Sayyidina Ali. Nanti kau beli kertas, nanti aku imla. Aku diktikan. Aqsamul kalam salah satu. Nah, uktub. Nah, kalau kita tuh, uktub, tulis tuh. Tulis Abu Aswad. Aqsamul kalam salah satu. Ismun wa fi'lun wa arfun. Ja'a limakna. Nah, terus akhirnya jadilah yang namanya ilmu. Terus diperluas pembahasannya itu sama ulama-ulama setelahnya. Jadi yang memprakarsai siapa? Sayyidina Ali. Sama seperti apa? Madhab Syafi'i. Yang bikin pondasi Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, kalau mau rujuk cara aku memahami hukum, menghasilkan sebuah hukum itu, cara aku, kata Imam Syafi'i, pertama Al-Quran dulu, kedua As-Sunnah, ketiga ijma', keempat qiyas. Nah, setelah itu nanti ada perkataan sahabat atau perkataan itu. Nah, kalau sudah mengikuti metode ini, makanya dinisbatkan kepada Asy-Syafi'i. Jadi yang namanya madhab Syafi'i itu orang ngikutin pola metode cara Al-Imam Asy-Syafi'i. Nah, itu. Bukan artinya semua ucapan Asy-Syafi'i kita ikutin. Makanya kalau antum ngikutin ucapannya Asy-Syafi'i, madhab ijtihadnya Imam Syafi'i, beliau di dalam Qaul Al-Jadid, perkataan beliau, hasil fatwanya beliau ketika di Mesir, itu waktu maghrib itu hanya setengah jam. Bayangkan. Itu paling lamanya waktu maghrib itu setengah jam. Habis itu keluar. Sebentar sekali. Nah, kalau ngikutin pendapatnya Al-Imam Qaulus Syafi'i. Makanya di kitab Fathul Qarib, itu jelaskan waktu maghrib. Kalau antum punya kitab Fathul Qarib, terjemahan, lihat itu waktu maghrib tuh. Waktu maghribnya itu cuma sedikit. Dengar adzan, setelah dengar adzan siap-siap dari toharohnya, misalnya dari ganti bajunya, sholat sunnahnya dan segala macamnya. Sholat maghrib, sholat sunnahnya, ba'diyahnya, selesai itu, selesai waktu maghrib. Itu pendapatnya Imam Syafi'i. Nah, pendapat Imam Syafi'i ini oleh ashabus Syafi'i, generasi setelah Imam Syafi'i yang mengikuti metodenya Imam Syafi'i mengatakan ini pendapat lemah. Pendapat Imam Syafi'i lemah malah. Ditolak, tidak bisa dijadikan pegangan. Jadi pendapat mana yang diambil? Pendapat beliau yang waktu masih di Mesir. Nah, gitu. Jadi yang namanya madhab atau apa itu, kita ngikut metodenya, metodenya. Bukan semua ucapan yang kita ikutin. Salah. Itu sedikit cerita dari
sejarah bagaimana bermulanya terbentuknya ataunya terprakarsainya itu ilmu nahwu. Jadi ilmu nahwu termasuk ilmu tua ya. Nah kalau tajwid tidak tahu tajwid baru tajwid. Nah, tajwid itu kita lihat sejarahnya itu kapan tajwid itu mulai dipelajari, dibukukan itu. Jadi semua ilmu itu baru ya. Tidak ada di zaman Nabi. Nabi ngajarin ilmu nahwu itu fa'il. Fa'il marfu, tidak ada. Tidak ada Nabi ngajarin fa'il marfu segala macam itu. Nah. Jadi bid'ah ya. Jadi jangan apa namanya? Panas kedengar kalau dengan kalimat bid'ah itu, ya. Makanya dinamakan ilmu nahwu. Dinamakan ilmu an-nahwu. Wa sababu tasmiyati hadzal ilmi, sebab dinamakan ilmu ini katanya dengan ilmu an-nahwu. Nahwu bukan nahwu, Kadang orang bilangnya nahwu. Nahwu. Ma ruwiya anna Aliyan radhiyallahu anhu lamma asyara ala Abil Aswad ad-Du'ali atau ad-Dawli. Nama Abul Aswad pun macam-macam versinya. Ada bilang ad-Du'ali, ada bilang ad-Dawli, macam-macam. An yada'ahu qalahu ba'da an 'allamahu al-isma wal fi'la wal harfa. Al-ismu ma anba'a 'anil musamma wal fi'lu ma anba'a 'an harakatil musamma wal harfu ma anba'a 'an ma'nan fi ghairihi. Didiktekan sama Imam Ali. Terus apa misalnya ar-raf'u lil fa'il wa mashtabaha bihi wan nasbu lil maf'ul wa ma humila alaih. Itu. Sudah dijelaskan semua itu, apa itu fa'il, apa itu maf'ul, itu apa itu jar, apa itu nasab. Kata Sayyidina Ali, "Unhu hadzal nahwa." Contohkanlah ini katanya. Samakanlah ini. Wahai Abul Aswad. Kayak gini caranya maksudnya gitu. Kayak gini wahai Abu Aswad, nanti kau teruskan ini. Ini aku sudah ngasih apa namanya itu. Sudah aku membuka dengan yang namanya ilmu nahwu ini, nanti kau teruskan. Kau lebarkan. Unhu hadzal nahwa ya Abul Aswad ad-Du'ali. Fasummiya bidzalika tabarrukan bi lafdhil wadhi' lahu. Akhirnya apa? Diambillah nama kata sudah. Ilmu yang dipelajari ini tentang fa'il, tentang maf'ul, ya. Tentang apa lagi? Ta'ajjub, dinamakan ilmu nahwu. Kenapa? Karena yang ngomong pertama kali adalah Imam Ali karamallahu wajhah. Ngambil berkah lah istilahnya. Ngambil berkah dari ucapannya Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Itu sekelumit tentang apa namanya? Tentang sejarah ilmu nahwu. Sebutkan bahwasanya ilmu nahwu ini bapaknya ilmu, Abul Ulum. Bapaknya ilmu loh. Antum belajar fikih, antum belajar hadis, belajar tafsir segala macam. Itu cuman dari anak-anaknya ilmu nahwu. Bapaknya siapa ini ilmu nahwu ini? Bapaknya. Ibunya siapa? Nah, pasti nanya kan, ibunya siapa? Ilmu sharaf. Bapaknya ilmu nahwu, ibunya ilmu sharaf. Hasilnya ya anak-anaknya tadi. Macam-macam ilmu tadi. Kok bisa dikatakan bapaknya ilmu katanya? Kama annal abba yuslihu auladahu, sebagaimana bapak itu berbuat baik kepada anak-anaknya. Memperbaiki anaknya itu. Nah, ini tidak boleh nak, salah nak, ini nak. Ini kalau kayak gini salah. Ini harokatnya kasroh, ini harokatnya dhamma. Nah, seperti itu. Seperti seorang bapak ngajarin anak, jangan ini, tidak boleh ini salah ini. Nah, ini. Nah, itu. Begitu juga seorang begitu juga ilmu nahwu, benar kan? Ini kalau anaknya salah, ini salah, jewer. Nah, ini ndak, ini hukumnya fa'il, bukan maf'ul. Jadi dibacanya dhammah, jangan dibaca fathah. Nah, itu. Wah, nak ini tidak boleh, nak ini kotor, nak jangan, nak. Nah, seperti itu. Kama anna al-aba yuslihu auladahu kadzalika ilmu nahwu yuslihu al-kalimat wal alfaz.
Seorang ayah bagaimana dia ngurusin anaknya itu supaya benar, baik. Nah, begitu juga ilmu nahu, ngurusin apa? Kalimat-kalimat tadi. Seperti ini tadi nih. Nah, jangan salah ngomongnya. Jangan ma ahsanus sama'i lagi. Nah, kalau ta'ajub jangan buka. Fathahkan ma ahsanas sama'a gitu. Nah, seperti itu. Terus kalau sorof kok dinamakan ibunya ilmu. Nah, sebenarnya kita belum pembahasan sorof ya. Kita ini fokus hanya nahu saja. Cuma apa? Asy-syai' bi-syai' yudhkar. Jangan sampai ganjel. Mana ibunya nih? Gimana? Nah, itu. Ya. Wa innama syubbiha as-sarfu bil fi tawallud. Yang namanya ibu itu apa? Ngelahirkan kan? Ngelahirkan. Itu. Ibu ngelahirkan. Begitu juga sorof. Sorof itu melahirkan kalimat-kalimat. Kama annal ummata lidul walada. Sebagaimana ibu melahirkan anak. Kadzalika sorof yalidul kalimata. Melahirkan kalimat. Dari kata aklan muncullah kalimat akala yakulu. Misalnya ta'alluman, dari kata ta'alluman muncullah kalimat ta'allama yata'allamu, ta'liman allama yu'allimu. Itu muncul kalimat-kalimat itu dari sharaf ini. Dia yang ini namanya fi'il madhi, ini fi'il mudhari', ini fi'il mudhari' sahih akhir, ini fi'il mudhari' mu'tal akhir. Pernah belajar itu? Pernah ya? Nah itu. Tapi lupa. Pasti itu dari tapinya itu. Nah, itu apa? Itu ilmu sharaf. Jadi ada istilah ini, ada istilah yang melahirkan ini kalimat ini. Makanya nanti ada misalnya saya memukul, kamu memukul, dia memukul, kami memukul. Itu apa? Ilmu sharaf. Akala, akalu, akalat, akalata. Nah, itu seperti itu. Ya'kulu, ya'kulani, ta'kuluna, ta'kulu, ta'kulani, ya'kulna. Dari mana itu? Ilmu sharaf. Melahirkan kalimat. Tapi apa kalau nahu apa? Benerin. Ini harokatnya salah ini nak. Nah, itu. Ini benerin. Nah, itu. Itu kenapa dinamakan sharaf. Sharaf dan nahu itu bapak dan ibunya ilmu. Nah, itu. Ada pertanyaan? Ini masalah masih pembukaan. Apa izin nanya untuk yang disebut itu ilmu saraf itu? Izin tanya, kan kalau disebutkan di sini kan ilmu nahu adalah ibaratkan sebagai bapaknya. Ya. Sedangkan Sharaf ilmu saraf itu sebagai ibunya. sebagai ibunya. Pertanyaannya? Kalau ane dengar takutnya salah sebut juga. Dikira ilmu saraf nanti dikira Sharaf bukan saraf. Sharaf. Bukan saraf. Sharaf. Ilmu sharaf. Sharafa. Dari kata sharafa, berubah. Jadi ketika abang ini ketemu Sayyidina Ali di mana? Nah, itu pastinya di di Kufah. Beliau ini orang Kufah. Orang Irak. Karena pemerintahannya Sayyidina Ali sendiri berbeda. Jadi apa namanya itu? Istananya. Pusat pemerintahannya. Pusat pemerintahan Khalifah pertama di Madinah. Pusat pemerintahan Khalifah yang kedua Sayyidina Umar di Madinah. Begitu juga Utsman di Madinah. Ketika Sayyidina Ali berpindah, pusat pemerintahannya di Kufah. Abul Aswad ini orang Irak, orang Kufah. Irak Arab. Irak tuh Arab. Sebelahnya Iran. Nah, Iran bukan orang Arab, orang Persia. Ada pertanyaan lagi? Nama antum siapa? Ramadan. Jadi dengan kita belajar nahu ini sedikit-sedikit nanti kita punya rasa. Jadi orang Arab itu terkenal dengan cita rasanya. Dzauq. Bagaimana orang-orang kafir Quraisy ketika dengar Al-Qur'an
walaupun mereka itu benci, benci dengan Nabi Muhammad, dengan dakwahnya Nabi benci, tapi ketika Nabi Muhammad baca Al-Quran, melongo mereka, menikmati. Kenapa? Karena tiap kata-kata Al-Quran itu punya sihirnya, punya nilai cita rasanya. Nah itu. Nah, cara pertama kali dengan apa? Agar bisa sampai ke situ, tapi namanya prosesnya panjang. Ya. Tapi minimal kita sedikit punya rasa dari segi harokat saja sudah. Walaupun untuk menikmati kalimat ya dengan betul-betul itu, tidak bisa. Minimal kita menikmati harokat salah, kuping kita panas. Nah, itu sudah punya rasa itu. Wah ini salah nih harokatnya dia baca nih, kurang panjang nih. Kayak orang belajar tajwid saja tuh. Bagaimana tuh? Kalau seandainya dia sudah belajar tajwid, makharijul huruf, ada yang baca salah gimana? Tak enak kan? Huruf H dibaca H, tak enak. Alhamdulillah, udah mulai itu. Dengarnya sudah nggak enak. Nah, itu namanya sudah punya cita rasa. Tapi cita rasanya secara apa? Secara materis, materialistis karena itu. Kalau yang namanya nanti dzauq, ya itu tadi. Kalimat itu punya makna-makna. Makanya kalau belajar ilmu balaghah itu, belajar ilmu balaghah, kalimat itu kadang terciptanya kalimat itu dari suara. Makanya nanti suara kucing, ada bahasa Arabnya suara kucing itu apa? Suara anjing itu apa? Suara angin itu apa? Makanya ada istilah nasim. Itu ada istilah-istilahnya. Nasim ini angin apa? Ini angin apa? Ada istilahnya. Nah, itu makanya hebatnya orang Arab itu. Jadi bahasa Arab tuh bahasa paling terkaya dari bahasa-bahasa yang lain. Makanya ada ilmu badi' tadi, ilmu balaghah, ilmu bayan. Mana ada di bahasa lain? Ada dipelajarin. Ada dipelajarin bahasa lain tuh harokat, perubahan kata, i'lal nanti. Nggak ada. Cuman hanya ada bakal kita temui di dalam ilmu bahasa Arab. Nah, itu. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Hah? Paham tadi? Itu bukan saraf. Sorof. Ilmu sorof. Iya. Hah? Kalau untuk bahas salaf lain lagi. Oh itu lam, pakai lam bukan ro. Salaf. Beda lagi. Salaf. Ada pertanyaan? Kalau enggak kita langsung mulai ya. Langsung mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-kalamu huwa al-lafdhul murakkabul mufidu bil wad'i. Al-kalamu huwa al-lafdhul murakkabul mufidu bil wad'i. Ini insyaallah sehari dah ngerti ini ya. Istilah ini ya. Sama, pelajaran sebelumnya juga sama. Apa itu kalam? Apa itu kata? Kalimat. Kalimat kalam adalah al-lafadz. Berupa lafadz yang dilafazkan. Yang berupa dilafazkan berarti ada suaranya itu. Karena lafaz pasti ada suara. Tidak mungkin kalau lafaz tidak ada suaranya. Ya. Makanya niat itu bukan lafaz ya. Yang namanya niat itu bukan lafaz, ada lafaz niat. Definisi niat. Tidak ada. Definisi niat itu qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi. Qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi. Yang namanya niat itu bukan lafdzus syai', bukan. Qasdus syai', tujuan. Berarti hati. Pembahasannya hati. Jadi salah orang kalau ngomong niat dia ucapkan, dilafazkan salah. Karena yang namanya niat itu mahalluha al-qalb. Dia berkeinginan dengan sesuatu yang mana keinginan itu tadi berbarengan dengan perbuatannya tersebut. Niat itu. Jadi bukan lafaz. Tapi kalau lafaz apa? Shot, ada suaranya.
qala, yaqulu, qawlan. Nah, itu ada ucapannya. Nah, itu. Al-lafaz. Dia berupa lafaz, ucapan. Nanti kita jelaskan lagi lafaz itu apa. Lafaz al-murakkab. Lafaznya tadi, ucapannya tadi tersusun. Bukan satu berarti ini. Dua ke atas. Jadi ucapannya tadi dua ke atas, kalimatnya tadi dua ke atas. Bukan satu, bukan tunggal. Jadi kalau orang bicara cuma qala saja, bukan dikatakan kalam, karena satu dia. Kalau sudah qala Muhammadun, berarti sudah dua tuh. Bisa dikatakan kalam. Wal lafdzul murakkab, tersusun. Murakkab tersusun. Al-mufid, yang memberikan faedah. Nah, ini antum bisa juga nih, bisa kalau misalnya nambah referensi baca terjemahannya sini. Nah, di sini ada nih. Lagi berfaedah bahasanya itu. Ini nerjemahin orang Aceh, makanya anak kira inti orang Aceh. Ini dari Aceh cetakannya nih. Al-kalamu wal lafzul murakkabul mufid, memberikan faedah bil wad'i, dengan sengaja. Nah, di sini diartikan dengan sengaja. Ada lagi mengatakan bil wad'i ay bil wad'il arabi, peletakannya dengan peletakan bahasa Arab. Ada yang mengatakan bil wad'i ay bil qasdi. Jadi terjemahan bil wad'i ini bil qasdi, karena dengan sengaja. Jadi orang yang ngelindur, tahu ngelindur? Tahu nggak ngelindur? Ngigau. Ngigau. Orang mimpi ngomong macam-macam tuh. Itu bukan dinamakan kalam, karena dia tidak ada tujuan, tidak ada gosipnya. Nggak ada. Atau misalnya orang yang misalnya tadi tuh mimpi dia ngomong macam-macam. Nah, itu bukan dikatakan kalam, karena dia nggak sengaja. Nggak disengaja. Beda dengan kita sekarang nih ngomong kayak gini. Ini sengaja namanya. Itu dinamakan kalam. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak sih? Ada. Silakan. Ini, jadi kan nafas itu kan sama harus diucapkan. Ya, itu. betul. Jadi bagaimana kan itu, misal kita yang telah lalu-lalu melafazkan niat gitu. Ya. Contohnya macam niat sholat, niat wudhu dari itu. Ya. Tapi dia dengan secara, berarti ini fikih maksudnya nih. Babnya fikih nih, bukan bab nahu. Ya. bagaimana tuh? Ya, kalau seandainya yang lalu-lalu ya sudah, madhafat sudah. Yang namanya kalau talaffudun niatnya tadi dilafazkan, itu hukumnya sunnah. Jadi dianjurkan nggak kita mengucapkan niat, misalnya nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Dianjurkan. Ini dianjurkan. Tapi kalau seandainya hanya terfokus dengan talaffuz saja, hanya mengucapkan saja nih, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala, kita membasuh wajah tanpa niat, tidak sah. Ini fikih maksudnya. Iya, tapi tidak apa, syai' bi syai' yuzkar. Jadi yang kemarin-kemarin ya sudah. Sudah. Tapi sekarang kalau antum sudah ngerti masalah tentang niat, ya sudah, jangan dilakukan lagi. Makanya niat itu nanti bukan ketika antum megang air tadi. Kapan niat tadi? Ketika jatuhnya air ke wajah. Nah, situlah baru. Makanya niat itu panjang-panjang. Nawaitu thaharata lis-shalah, dah cukup. Nawaitul wudu'a lis-shalah, dah cukup, gitu aja. Fi soal akhar, ada pertanyaan lagi? Jadi lapas ini huruf hijaiyah. Nanti kita bahas. Ya, nanti. Belum selesai. Ini belum selesai, masih panjang pembahasannya. Nanti kita akan bahas lafaz itu apa, mufid itu apa, murakkab itu apa. Ya, tadi itu secara ijmali saja, secara global saja. Nanti kita mau jelaskan. Ada pertanyaan dulu ini? Makanya di sini disebutkan katanya lafaz itu ada dua. Lafaz itu wa aqulu al-kalam ma'nayan katanya. Kalam ini ada dua makna katanya. Kalam ada dua makna. Ada kalam lughawi,
ada kalam nahwi. Kalam lughawi, ada kalam nahwi. Ada istilah kalam lughawi, ada kalam nahwi. Nah, kita ini mempelajari kalam nahwi, bukan kalam lughawi. Ya. Sini. Kalam lughawi, kalam nahwi. Nanti baru pasti ada pertanyaan, apa sih bedanya tuh? Apa sih perbedaan antara kalam lughawi sama kalam nahwi? Kalau yang namanya kalam lughawi, ibaratun, ibarat amma tahsulu bisababihi faedah. Segala sesuatu yang bisa memberikan faedah. Segala sesuatu yang bisa memberikan faedah. Sawa'un akana lafzan, baik itu berupa lafaz, ada suaranya gitu loh. Am lam yakun, am lam yakun lafzan, atau dia tidak berupa suara. Seperti apa? Khot, tulisan. Nah, tulisan, antum baca tulisan, paham nggak? Paham nggak? Paham, dapat faedah. Nah, tapi itu bukan apa? Bukan kalamun nahwi, tapi kalamun lughawi. Khot, kitabah, isyarah. Paham nggak? Kalau dikasih isyarat tuh kayak gini, kayak gini, kayak gini, paham. Tapi itu menurut ilmu nahwu bukan kalam. Tapi kalau menurut lughah itu termasuk kalam. Nah itu. Jadi secara lughawi itu secara umum. Jadi kalam itu umum. Jangkauannya lebih luas. Jangkauannya lebih luas. Wa ammal kalamun nahwiyu, adapun yang namanya kalam nahwi,